land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama membangun persatuan dan keberagaman. Keberagaman meliputi perbedaan dalam budaya, suku, bahasa, dan agama. Peran agama, pentingnya agama dalam membangun persatuan di tengah keberagaman. Keberagaman di Indonesia. Contohnya, keberagaman di Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Informasi statistik tentang keberagaman agama di Indonesia. Contohnya, informasi statistik tentang keberagaman agama di Indonesia. Pulau Jawa, mayoritas agamanya Islam, namun terdapat komunitas agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan di berbagai daerah. Bali, mayoritas agamanya Hindu. Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur, mayoritas Kristen, Protestan, dan Katolik. Sumatera Utara dan Papua, keberagaman agama lebih merata dengan komunitas Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik. Prinsip-prinsip agama yang mendorong persatuan. Yang pertama, kasih sayang dan toleransi. Semua agama mengajarkan pentingnya kasih sayang dan toleransi. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Agama mendorong keadilan dan kesetaraan bagi semua agama. Yang ketiga, kerjasama dan gotong royong. Ajaran tentang pentingnya kerjasama dan gotong royong dalam masyarakat. Contoh ajaran agama, baik itu di Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Di Islam sendiri diajarkan konsep ummah dan ukhuwah atau persaudaraan. Di Kristen diajarkan tentang ajaran kasih dan pelayanan terhadap sesama. Di Hindu diajarkan tentang konsep Vasudhaiva Kutumbakam. Dunia adalah satu keluarga. Di Buddha diajarkan tentang ajaran cinta kasih dan welas asih. Studi kasus. Yang pertama, inisiatif lintas agama. Contohnya, komunitas agama bekerjasama mempromosikan persatuan. Yang kedua, program perdamaian. Inisiatif lintas agama dalam membangun perdamaian dan persatuan. Yang ketiga, kisah sukses. Cerita dari berbagai daerah di Indonesia yang berhasil mempromosikan persatuan. Pesan pemimpin agama. Yang pertama, sebagai agen perubahan. Yang kedua, mendorong dialog antar agama, mengadakan kegiatan sosial bersama, edukasi dan pemberdayaan. Kelima, mendorong kebijakan inklusif. Keenam, mengatasi tantangan dan konflik. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama, strategi dan prasangka, miskomunikasi, misinformasi, dan stigma sosial yang memicu ketegangan. Yang kedua, radikalisme dan ekstremisme, ancaman dari kelompok radikal dan propaganda kebencian. Yang ketiga, konflik sosial, pertikaian lokal dan intervensial eksternal yang memperburuk situasi. Yang keempat, diskriminasi dan ketidakadilan, akses terbatas terhadap layanan publik dan kebijakan yang tidak adil. Yang kelima, kurangnya pendidikan toleransi, karena kurikulum pendidikan yang tidak mengajarkan toleransi dan kesadaran yang rendah. Yang keenam, tekanan ekonomi dan sosial, kemiskinan dan
migrasi yang membawa perbedaan agama ke wilayah baru. Peluang yang ada. Yang pertama, kerjasama antar agama, kolaborasi dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan budaya. Yang kedua, dialog dan pendidikan. Pendidikan yang mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap agama lain. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang inklusif, kebijakan yang mendorong kerukunan antar agama. Yang keempat, pengalaman dan pembelajaran, pengalaman dari berbagai daerah yang berhasil menciptakan kerukunan. Yang kelima, perayaan keberagamaan, perayaan bersama hari-hari besar keagamaan. Peran pendidikan agama. 1. Mengajarkan nilai toleransi dan penghargaan. Kurikulum inklusif dan pembelajaran lintas agama. Yang kedua, membangun kesadaran dan pemahaman, dialog, diskusi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, membentuk sikap dan perilaku positif, teladan dari guru dan pendidikan karakter. Yang kelima, mencegah radikalisme dan ekstremisme, pendidikan kritis dan program pencegahan. Yang kelima, memfasilitasi kerjasama dan kegiatan bersama, proyek sosial dan perayaan hari besar agama. Yang keenam, mendorong kebijakan pendidikan yang inklusif dengan cara kebijakan sekolah yang mendukung keberagaman dan kepelatihan guru. Kesimpulan, keberagaman sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Memiliki keberagaman agama yang merupakan kekayaan bangsa, menciptakan tantangan dan peluang untuk membangun persatuan yang kokoh. Peran penting pemimpin agama berperan sebagai agen perubahan, memotivasi umat untuk saling menghormati, memfasilitasi dialog antar agama, mengatasi konflik, dan mendukung kebijakan inklusif. Pendidikan agama sebagai pilar penting pendidikan agama, mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, dan membentuk sikap positif. Pendidikan inklusif mencegah radikalisme dan membangun pemahaman yang mendalam di antar generasi muda. Kolaborasi dan kegiatan sosial, kerjasama antar agama dalam proyek sosial dan perayaan besar memperkuat ikatan sosial, menghilangkan prasangka, dan memperkuat persatuan. Tantangan yang harus diatasi. Meskipun ada tantangan seperti stereotip, radikalisme, konflik sosial, dan diskriminasi, usaha bersama dapat mengatasi tantangan ini. Pendidikan toleransi dan kebijakan inklusif pentingnya untuk mengurangi ketegangan dan memperkuat kerukunan. Potensi untuk masa depan dengan kerjasama antar pemimpin agama, pendidikan yang tepat, dan dukungan masyarakat serta pemerintah, Indonesia dapat menjadi contoh kerukunan antar agama di dunia. Mengoptimalkan peran agama dalam membangun persatuan dan menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera. Saran untuk membangun persatuan dalam keberagaman agama. Memperkuat pendidikan toleransi, integrasi nilai toleransi dalam kurikulum dan pelatihan guru, mendorong dialog dan kerjasama antar agama dengan cara forum rutin dan proyek sosial bersama, mengatasi radikalisme dan ekstremisme dengan cara program pencegahan dan pemantauan media sosial, kebijakan dan regulasi yang inklusif, perlindungan hak kebijakan pemerintah yang inklusif, kampanye publik untuk toleransi media dan kampanye publik serta cerita positif. Penguatan peran pemimpin agama, pelatihan dan workshop, serta kerjasama lintas agama, memfasilitasi kegiatan sosial dan budaya bersama, festival budaya, dan kegiatan sukarelawan bersama.
Terima kasih